Melanjutkan perjalanan petualangan kita yang kemarin, yaitu dari sumber embung Cempaka Pakis Kabupaten Malang. Kita akan menelusuri sungai yang masih di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Perjalanan petualangan ini kita jalani berdua, yaitu Yoga PWB Mendit dan Pak Mult Logomas Kota Malang. Susur sungai atau menjelajahi sungai adalah sebagian dari petualangan santai namun sangat menyenangkan, di mana kita akan melihat spot menarik di kawasan lokal yang jarang diketahui orang. Seperti apa menariknya perjalanan ini? Ayo kita gaskan bosku. Oh, si Pak Mul, lihat gini. Gini. Jadi ini kita berada di spot Bendungan Pakis Kembar lur. Dampaknya pemandangannya syahdu bos. Tapi apa Mul? Tapi ngapain aja? Ayo Pak Mul, beri Pak Mul. Maju ayo. Kita bersama Pak Mulur. Wapi aja ini pemandangannya. Oh, kayak nongkrong masuk iki lur. Lanjut Pak Mul. Kita susur sungai. Badhe pundi Mas? Mancing nggih. Monggo. Lur, saluran irigasi lur. Wah, menarik bosku. Warasi di apa? Lurus Paul. Dari lokasi Dampakis, kita melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Kiri kita perkebunan dan pemukiman, dan kanan kita adalah sungai. Ini perjalanan menarik, sebab jalur yang kita lewati terlihat indah, karena sungai sangat bersih tanpa adanya sampah yang membeludak. Jalur ini berada di Tegal Pasangan, Desa Pakis Kembar. Kondisi lingkungan yang asri dengan banyaknya hutan bambu dan hijaunya pepohonan di jalur single track ini, membuat suasana semakin nyaman dan teduh untuk dijelajahi.
Jalur sesekali terputus karena adanya anak tangga, namun kadang jalur juga agak terjal di beberapa titik yang mengharuskan kita mendorong sepeda untuk bisa melewatinya, daripada beresiko dan kita jatuh ke sungai. Ayo, Paul. Jalur Ayo, cukup Paul. aman untuk dilewati karena akses jalan saling terhubungkan, walaupun jalur single track ini hanya bisa dilalui oleh sepeda. Nanti di pertengahan jalur, kita akan melewati rute yang sudah dibangun dengan paving block, sehingga memudahkan masyarakat untuk melintas, baik menggunakan sepeda pancal, maupun menggunakan kendaraan bermotor, khususnya roda 2. Lokasi ini sangat berpotensi sebagai lahan hijau konservasi sungai, di mana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi, khususnya di tingkat sekolah, baik PAUD, TK, sekolah dasar, SMP, SMA, maupun tingkat universitas. Kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga sungai tercermin dari bersih dan asrinya lokasi yang kita jelajahi saat ini. Entah siapakah beliau, beliau yang melestarikan lokasi ini. Mari kita telusuri. Monggo, Pak. Lurus, Pak Mul. Di jalur yang sangat menarik ini, kita juga menyapa warga yang sedang beraktivitas di pinggiran sungai. Warga sangat ramah dan menyenangkan. Inilah kekayaan lokal yang harus kita lestarikan. Aktivitas positif yang ada di sungai yang dilakukan warga adalah mandi, mancing ikan, kadang ada warga yang mencuci perabot dapur. Namun kesadaran mereka akan pentingnya menjaga sungai tercapai dengan tidak adanya sampah di pinggiran sungai maupun di aliran sungai. Ini sangat keren banget, bahwa warga tidak membuang sampah sembarangan. Mantap. Lurus, Pak Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak sinten niki? Bapak Nur Salim. Bapak Nur Salim nggih. Lagi napa, Pak? Iki bersihkan jalan. Dari komunitas mana, Pak? Komunitas Lorong Ijo, Mas. Lorong Ijo. Kalau boleh tahu apa itu, Pak, komunitas Lorong Ijo, Pak? Komunitas Lorong Ijo cuma nama, jadi menyesuaikan. Ini rencana ini kan lorong ini. Jadi sampai ke sana dibikin hijau, tanaman rambat. Oh, kawasan Ya, hijau nggih. Kawasan hijau. Oh, Itu jadi di lorong anggur, oh gitu ya. sayur dan lain sebagainya. Jadi Bapak yang merawat dan menjaga sungai yang ada di sini, Pak nggih? Iya, iya. Kenapa Bapak punya inisiatif menjaga sungai? Ya, memang sungai ini harus dijaga. Sungai ini adalah salah satu sumber kehidupan bagi semua orang. Apa saja dampak yang bisa ditimbulkan jika sungai tidak dijaga kebersihannya? Sungai akan kotor, tidak sedap dipandang. Harapan kita sedap dipandang sehingga banyak orang senang akan turun ke sungai. Oke. Langkah apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai di lingkungan sekitar ini, Pak? Salah satunya adalah turun ke sungai ngingu iwak. Wah, lek iwak-iwake sungai ini bersih, orangnya akan membuang sampah sungkan. Apa tantangan terbesar dalam upaya menjaga kebersihan sungai dan kelestarian sungai di lokasi ini, Pak? Kalau di lokasi ini insya Allah sudah terkondisi. Cuma sungai kan dari atas ini, jadi masyarakat yang atas sana yang Masih bandel, Pak, yang ya? masih bandel. Bandelnya Sama apa itu, Pak? Contohnya? sampah dibuang terus sama motor, sekalian sepeda motor cemplung no sungai. Berarti kesadaran masyarakat tentang Nah, sampah masih itu. kurang, Pak. Bagaimana peran pemerintah dan komunitas lokal dalam melestarikan kelangsungan kebersihan kelestarian sungai ini, Pak? Kalau komunitas lokal ini
sudah action, artinya sudah berjalan. Cuma ini harapan ke pemerintah lokal, kayak kepala desa, kecamatan, ini harus bisa turut membuat peraturan agar sungai tidak dibuangi sampah. Selain menjaga sungai Pak Nur, kegiatan apa yang Bapak lakukan untuk melestarikan sebuah keanekaragaman yang ada di bantaran sungai ini Pak? Kami bikin greenhouse di sana. Oke, untuk pengolahan sampah. Mari Pak. Siap. Ini salah satu penghijauan yang kami tata, yang kami bikin seperti ini agar tampak asri. Ini salah satunya, saya memanfaatkan ban bekas untuk pot-pot agar satu awet, dua untuk recycle. Nah, ini harapan kami ditiru oleh semua warga sampai ujung sana. Mantap Pak, iki lur. Pote menggunakan ban bekas bos, ini menginspirasi banget. Istimewa lur. Gak usah tuku. Orang satu kulur, golek hibahan ya Pak yo. Jadi ini adalah lokasi awalnya ini ipal domestik. Atasnya kami dirikan greenhouse. Untuk apa? Untuk pengelolaan sampah masyarakat, sampah basah berbasis maggot. Dan agar sampah masyarakat ini tidak dibuang ke sungai. Jadi dimakan maggot, dihabiskan maggot nanti ikan ditaruh di persawahan. Ikannya maksudnya. Jadi gitu Pak ya? Iya. Jadi konsepnya ini greenhouse banget Pak ya? Greenhouse. Semoga ini bisa tetap terlaksana dan dapat dukungan dari masyarakat sekitar. Terus apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait pentingnya menjaga sungai? Untuk generasi muda, pesan saya ikut partisipasi menjaga sungai, karena sungai ini sangat penting untuk generasi muda yang akan datang. Lah kalau sungai kotor, airnya terkontaminasi dengan sampah dan limbah, ini akan merusak ekosistem. Dan bagi warga semuanya, khususnya Tegal Pasangan dan sekitarnya, ini himbauan dari saya, bener-bener jagalah sungai, jagalah lingkungan sungai. Jangan buang sampah di sungai. Sampun. Oke Pak Nur. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Pun saya pamit lanjut guys dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurus Pamul. Lurus. Kene lo. Kono koyo Pamul iso Pamul. Patiene lo. Oh, gak iso Pamul. Babakan. Gak iso. Kana dalan. Ngapi rek, ana babakane rek. Ternyata perjalanan kita menjelajahi sungai di Kecamatan Pakis, tepatnya di Tegal Pasangan, Desa Pakis Kembar begitu menarik dan sangat inspiratif. Semoga dengan adanya tayangan ini memberi banyak manfaat edukasi untuk kita semua, dan juga sebagai bahan renungan tentang besarnya dampak negatif bagi lingkungan, khususnya lingkungan sungai jika kita membuang sampah sembarangan. Mari kita stop buang sampah di sungai, maka buanglah sampah pada tempatnya.
kebaikan akan kembali kepada diri kita jika kita mampu bersinergi untuk menjaga keberlangsungan alam. Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Semangat bosku! Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di petualangan menarik selanjutnya. Sobat Telur, oke lur? Mantap!